Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel saya Dilar 4. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki ya. Amin. Di video kali ini saya mau bikin ayam geprek ya teman-teman, dan juga nasi liwet karena ini permintaan dari ponaan. Ayamnya udah saya marinasi menggunakan bawang putih, kaldu jamur, garam dan juga merica ya teman-teman. Ayamnya saya marinasi kemarin sore, jadi saya simpan dulu di dalam kulkas malaman agar bumbunya lebih meresap ya. Jadi videonya ini saya lanjutkan di pagi harinya ya teman-teman. Nah, ini saya udah keluarkan ayam dari kulkas yang udah saya marinasi. Di sini saya juga menyiapkan tepung untuk kriuk ayamnya ya. Di sini saya memakai tepung terigu. Saya tambahkan roiko dan juga saya tambahkan merica bubuk ya teman-teman. Lalu kita aduk hingga semua tercampur rata. Kita tambahkan juga di sini 1 sendok baking powder ya. Kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah, setelah itu kita siapkan air untuk pencelupnya ya teman-teman. Nah, di sini saya juga udah hidupkan api, udah panaskan minyak juga ya. Lanjut juga di sini ayamnya kita masukkan dulu ke dalam tepung tadi sambil kita angkat-angkat ya, jangan ditekan-tekan ya teman-teman, kita angkat-angkat aja. Setelah itu baru kita pindahkan ke dalam air ya teman-teman. Ini saya menggunakan air biasa aja ya sampai ayamnya benar-benar tercelup di dalam air itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pindahkan lagi ke dalam tepungnya, kita angkat-angkat lagi sampai ayamnya terbalur dengan tepung tadi ya teman-teman. Udah terbalur, lanjut kita pindahkan lagi ke dalam air ya. Di sini untuk pencelupannya ke dalam tepung 3 kali dan untuk pencelupan ke dalam air 2 kali ya teman-teman. Nah, kita lakukan cara sama seperti tadi, tapi untuk kali ini kita pijit-pijit sebentar ya untuk ayamnya. Setelah itu baru kita angkat. Sebelum masuk ke dalam minyak, kita tepuk-tepuk dulu ayamnya ya teman-teman, agar nggak terlalu banyak kali tepungnya ke dalam minyak dan dia pun nanti menjadi kriuk ya. Kita menggorengnya betul-betul di dalam minyak panas ya teman-teman. Dan kalau minyaknya kalau maksudnya itu kalau tepung ayamnya udah kokoh, nanti baru untuk apinya kita kecilkan ya. Karena kalau minyak panas terus takutnya gosong di bagian luar, di bagian dalam ayamnya belum empuk, masih berdarah ya teman-teman. Makanya ya kalau udah kokoh tepungnya baru kita kecilkan apinya. Di sini udah matang, langsung aja saya tiriskan ya teman-teman. Udah berwarna kuning keemasan, baru kita angkat untuk ayamnya. Kita lakukan untuk langkah selanjutnya ya. Tapi di sini sebelumnya kita saring dulu ya teman-teman untuk minyaknya, agar nanti nggak ada tepung yang lengket di gorengan ayam kedua yang bikin ayam kita menjadi gosong ya teman-teman. Nah, ini untuk penggorengan ayam yang kedua kali. Di sini ayamnya kemarin saya mau beli sekitar 5 kilo kurang ya teman-teman, karena kan kami nanti mau ngeliwet, jadinya yang makannya rame ya kan. Jadi kalau kita nanti belinya sedikit takut nggak cukup ya. Nah, ini kita lakukan juga langkah sama seperti tadi. Ayamnya kita masukkan juga ke dalam tepung sambil kita angkat-angkat ayamnya ya. Angkat-angkat maksudnya tuh kita siram-sirami tepung tadi ke dalam ayam seperti yang kita lakukan tadi. Nah, kita masukkan juga ke dalam air, baru kita kembali lagi ke tepung ya, sambil kita angkat-angkat juga untuk ayamnya ya teman-teman. Saya nggak tahu bahasanya ini apa ya teman-teman,
Yang pastinya caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kalau udah 3 kali pencelupan ke tepung, sebelum masuk minyak jangan lupa kita ketok-ketok ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman untuk goreng yang kedua, jangan teman-teman biarkan ayamnya di dalam tepung itu lama ya. Nanti kalau teman-teman udah selesai di penggorengan pertama, ayamnya diangkat, kita lakukan lagi seperti tadi, langsung aja kita masuk ke minyak ya teman-teman. Nah, ini tepungnya banyak yang bergerindil, kita ayak dulu ya agar tepung yang bergerindil tadi nggak menempel ke dalam ayam, jadinya ayam kita cantik ya teman-teman. Jadi untuk tepung yang bergerindil tadi kita buang aja ya. Berapa nih sekarang harga ayam di kota teman-teman 1 kilonya? Kemarin itu saya beli harga ayamnya masih di kisaran 19.000 ya teman-teman. Nah, itu untuk tepung yang bergerindil tadi saya buang ya. Di sini untuk cabai gepreknya saya menggunakan cabai rawit setan dan juga saya tambahkan bawang putih. Tapi sebelumnya untuk cabainya kita rebus dulu dan juga bawang putihnya ya teman-teman. Saya nggak tahu juga ini bahasanya apa. Kemarin saya pas bikin caption ini cabai rawit setan, banyak yang komen, masa iya cabainya ada setannya sih bun, katanya. Kalau di tempat teman-teman ini namanya cabai apa ya? Ketik di kolom komentar. Kalau di tempat saya ini namanya cabai rawit setan ya bun. Nah, di sini udah saya rebus tadi, lanjut aja di sini saya untuk ngaluskannya saya chopper aja teman-teman. Karena kalau diulek pakai tangan, cabai ini betul-betul panas kalau lengket di tangan ya teman-teman. Makanya mungkin itu kali ya dinamakan di sini namanya rawit setan, dan rasanya pun pedasnya pol ya teman-teman. Nah, udah halus, lanjut aja di sini untuk rawitnya saya masak ya teman-teman. Saya masak menggunakan minyak sampai betul-betul itu minyaknya betul-betul keluar ya. Jangan lupa kita tambahkan, tadi saya tambahkan garam, gula dan sedikit kaldu jamur. Kita masak betul-betul ya tanah ya teman-teman, dan betul-betul mengeluarkan minyak ya agar nanti cabai kita itu bisa tahan lama. Nah, ini bisa juga kalau teman-teman mau bikin mie yang rasa pedas pol itu loh teman-teman, bisa kita gunakan untuk mie juga ya cabenya. Ini nama cabenya kan cabai geprek, kan banyak juga yang bilang sekarang mie geprek gitu ya teman-teman. Nah, di sini lanjut saya mau bikin bumbu untuk nasi liwetnya. Di sini saya iris-iris dulu untuk bawang putihnya. Setelah itu saya iris-iris juga untuk bawang merahnya ya teman-teman. Lanjut di sini saya juga iris-iris untuk cabai besar ya, cabai merah besar maksudnya di sini. Nah, ada juga yang bilang cabai ini cabai padang ya teman-teman. Saya nggak tahu juga kenapa lah ini namanya cabai padang. Kalau kami bilangnya di sini lado mudia ya teman-teman. Nah, untuk nasi liwetnya di sini saya tambahkan juga petai agar nanti aromanya lebih wangi dan rasanya lebih mantap ya. Nah, di sini saya nyuci beras dulu untuk nasi liwetnya. Untuk nyuci beras teman-teman pasti udah pada tahu kan gimana caranya, nggak payah lagi kan. Di sini kita bikin tutornya ya kan teman-teman. Nah, lanjut aja. Saya mau goreng dulu untuk ikan teri, untuk si nasi liwetnya kita goreng udah garing, lanjut kita sisihkan ya teman-teman untuk ikan terinya. Kemarin juga banyak yang bertanya gimana cara bikin nasi liwet, ini saya bikin lagi ya tutornya ya teman-teman. Nah, untuk ikan terinya udah garing, lanjut kita taruh aja di piring, kita tumis untuk bawang merahnya memakai minyak bekas gorengan ikan teri tadi aja teman-teman. Dan kita masukkan juga untuk bawang putih, lanjut kita masukkan cabai yang udah kita iris-iris tadi. Setelah itu udah layu, udah wangi, kita masukkan ke dalam berasnya ya teman-teman. Ini sebetulnya udah lama sih permintaan ponaan minta dibikinkan nasi liwet, cuma baru sempat ya
Nah, di sini saya udah masukkan petainya juga, daun salam, daun serai yang udah dikeprek, dan saya tambahkan 1 sachet Royco, dan saya tambahkan garam sedikit, kaldu jamur. Di sini supaya cepat masaknya, saya masak aja pakai air panas mendidih ya teman-teman. Saya masaknya pakai magicom aja untuk nasi liwetnya ya. Nah, di sini tinggal kita colokkan aja dan kita tunggu hingga matang. Tapi maaf sekali ya teman-teman, pas nasi liwetnya matang saya nggak lupa mau nge-recordnya, tapi nanti pas kami makan-makan aja ya, kami record nasi liwetnya ya teman-teman. Nah, lanjut di sini saya mau bikin untuk sayurnya tumis kangkung aja. Bahan-bahan untuk tumis kangkungnya di sini saya cuma memakai bawang merah, bawang putih, dan sedikit cabai merah yang saya potong-potongkan ya. Seperti biasa saya numis dulu untuk bawang merah. Kenapa bawang merah yang kita dahulukan? Karena kan bawang merah itu lama untuk layunya, makanya kita dahulukan. Kalau bawang putih kan cepat gosong ya kan teman-teman. Nah, di sini untuk semua bumbu udah saya tumis, lanjut aja. Terus saya masukkan juga untuk kangkungnya, saya tambahkan sedikit Royco, garam, dan saya tambahkan juga sauri, saus tiram gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk tumis kangkungnya jangan lupa kita icip-icip rasa ya. Alhamdulillah tumis kangkungnya pun udah matang ya teman-teman. Nah, di sini menu kita untuk ngeliwet kali ini ada ayam geprek, cabai geprek, dan ada tumis kangkung. Nah, ini kami udah sampai aja di rumah tantenya ya. Seperti biasa kami kalau ngumpul pasti di rumah tantenya anak-anak ya teman-teman. Nggak tahu kenapa suka aja ngumpul kalau di sana. Iya juga sih, karena kan rumah tantenya anak-anak itu di pertengahan. Jadi saya di ujung, tantenya satu lagi di ujung. Paslah kita jumpanya di pertengahannya teman-teman. Kebetulan ini juga ada ponaan yang lagi ulang tahun ya teman-teman. Jadi momennya betul-betul pas. Dan juga formasi kami di sini lengkap. Abang Rafa jadwal pulang dari asrama, Abang Raja pun lagi di rumah. Selamat menikmati. Beginilah cara kami menikmati kebahagiaan, walaupun hanya dengan sederhana, tapi anak-anak pada senang dengan menu kali ini. Dan dia minta dibikinkan menu yang lain ya teman-teman. Insya Allah nanti kita recook menu yang lain. Siapa yang ulang tahun lagi ya. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu udah ikuti video keseharian saya. Video saya sebagai ibu rumah tangga yang gak jauh-jauh dari bersih-bersih, masak-masak, belanja, shopping ala ibu rumah tangga ya teman-teman. Gak jauh-jauh dari shoppingnya ikan-ikan dan sayur mayur. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon luangkan waktunya sedikit untuk subscribe ya, agar akun saya ini akan lebih berkembang lagi. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah klik video saya ini. Bagi teman-teman yang belum klik video saya ini, luangkan waktunya sedikit ya teman-teman untuk klik video saya ini. Nah, itu Pak suami nggak ikutan ngeliwet ya teman-teman, karena memang Pak suami nggak suka dengan makanan seperti ini ya teman-teman. Dia sukanya cuma makanan kampungan biasa, seperti sambal-sambalan ikan-ikan atau kayak ikan asin. Nah, itu baru favoritnya Pak suami ya teman-teman. Kalau makanan ayam-ayam seperti ini Bapak suami memang agak kurang ya. Ini videonya udah hampir habis ya teman-teman. Saya mau lanjut dimakan dulu ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah mampir di video saya ini. Dan saya ucapkan assalamualaikum, sampai jumpa di video saya selanjutnya.